Rutin baca sholawat munjiat, hidup yang terasa berat jadi lebih mudah dijalani. Memes kebur jalur langit, yakni dengan cara sholat tahajud dan membaca sholawat munjiat 500 kali. Alhamdulillah, berkah sholawat munjiat 500 kali, hutang memes lunas. Dan alhamdulillah, berkah sholawat munjiat 500 kali, memes bisa umroh. Dan alhamdulillah, berkah sholawat munjiat 500 kali, memes bisa ganti mobil. Subhanallah, the power of sholawat munjiat. Alhamdulillah, karena memes gempur jalur langit, yakin dengan cara sholat tahajud dan membaca sholawat munjiat 500 kali, hutang-hutang lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali ya. Karena berkah mengamalkan amal sholawat munjiat 500 kali, hutangnya jadi lunas ya. Berkah sholawat munjiat 500 kali bisa ganti mobil, berkah sholawat munjiat 500 kali bisa berangkat umroh ya. Subhanallah, atas izin Allah ya, beliau itu termotivasi dari videonya Habib Novel Alaidrus dan videonya Mbak Melisa. Subhanallah, akhirnya karena beliau itu terinspirasi dari videonya Habib Novel Alaidrus dan Mbak Melisa, akhirnya Mbak Memes itu membaca sholawat munjiat 500 kali. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala banyak sekali yang beliau rasakan keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Memes. Ini sudah yang keberapa kali ya Kak Memes berkirim testimoni keajaiban sholawat ya. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Memes. Saya mau berkirim testimoni keajaiban sholawat munjiat 500 kali. Entah Memes ini berkirim testimoni yang keberapa, nggak tahu juga ya, Memes sudah lupa. Memes tuh punya suami. Dengan suami Memes tuh bekerja di pabrik sebagai karyawan. Nah, di sini Memes menggunakan uangnya ibu Memes karena kebetulan orang tuanya Memes itu benar-benar percaya banget sama Memes, sehingga ATM-nya orang tuanya Memes itu dipegangkan sama Memes. Dan kebetulan ketika Memes lagi butuh uang, walaupun hanya sedikit demi sedikit itu ya, Memes pinjam uangnya orang tua Mbak Vina tanpa sepengetahuan orang tua. Sebenarnya Memes itu malu ya, karena itu mungkin nggak baik buat teman-teman, nggak bagus buat teman-teman. Namun karena Memes benar-benar butuh ya, akhirnya Memes tuh memberanikan diri untuk pinjam uangnya orang tua yang mana ATM-nya tuh dipegang oleh Memes. Nah, di sini Memes tuh pinjam uangnya tuh awalnya sedikit demi sedikit Mbak Vina. Lama-lama tuh utangnya Memes pada orang tua tuh sampai menumpuk sekitaran 20 jutaan. Lebih dari 20 jutaan, kurang dari 30 jutaan Mbak Vina. Nah, ketika itu Memes bingung ya, sedangkan suami Memes sudah kirim setiap bulannya Mbak Vina untuk Memes dan anak-anak, untuk kebutuhan Memes dan anak-anak ya. Nah, di sini Memes kan nggak ngomong ya sama orang tua. Akhirnya Memes tuh hidupnya tuh terasa kayak cemas tuh, karena Memes merasa cemas. Akhirnya Memes berusaha untuk jujur sama ibunya Memes, sehingga alhamdulillah atas izin Allah ibunya Memes tuh nggak marah Mbak Vina. Padahal Memes tuh udah berusaha untuk menutupinya, namun atas izin Allah ya, ibunya Memes tuh juga nutupin rahasia ini dari bapaknya Memes ya, karena ibu tuh takut bapaknya Memes tuh kenapa-napa ya, mungkin bapak jatuh sakit atau bapaknya Memes tuh kepikiran, pokoknya takut bapaknya Memes tuh kenapa-napa Mbak Vina. Itulah yang dirasakan oleh ibunya Memes, sehingga cuma Memes dan ibu Memes saja yang tahu, sedangkan suaminya Memes tuh nggak tahu, bapaknya Memes pun juga nggak tahu Mbak Vina kalau Memes tuh pinjam uangnya ibunya Memes. Memes pinjam
uangnya orang tuanya Memes tanpa sepengetahuan orang tua dan orang lain. Nah, di sini Memes awalnya tuh pinjam ya, butuh uang ke orang tuanya Memes tuh karena Memes tuh benar-benar butuh untuk biaya anak sekolah. Anak Memes tuh yang pertama kelas 3 SMP Mbak Vina, dan satunya masih kelas TK. Nah, di situ Memes tuh benar-benar butuh uang banget ya, pinjam uangnya orang tua. Tak terasa hutangnya Memes tuh tiba-tiba sekitar antara 20 jutaan lebih, tapi kurang dari 30 jutaan lah Mbak Vina. Berarti itu kan bikin Memes bingung ya. Akhirnya Memes tuh berusaha untuk jujur sama ibunya Memes, tapi alhamdulillah ibunya Memes tuh pun juga mengiyakan ya kalau Memes tuh pinjam uangnya ibunya Memes, dan akhirnya ibunya Memes tuh bermusyawarah dengan bapaknya Memes. Nah, katanya bapaknya Memes tuh ngomong gini sama ibunya Memes, kasih aja Memes tuh tanah ya, entah itu mau dijual sama Memes atau sawahnya tuh mau dipakai sendiri sama Memes. Nah, disitulah ibunya Memes mungkin gini ya, memberitahu sama bapaknya Memes karena Memes tuh punya hutang sama ibu ya. Akhirnya orang tua Memes tuh memberikan Memes sawah. Akhirnya Memes dan ibunya Memes tuh memutuskan untuk ngomong sama bapaknya Memes, dan akhirnya keputusan dari bapaknya Memes tuh ngasih salah satu sawah ke Memes Mbak Vina, dibagian ke Memes ya, karena bapaknya Memes tuh ngasih sawah ke Memes ya supaya bisa untuk membantu Memes untuk melunasi hutang. Mungkin kalau sawahnya dijual, kalau dijual ya nggak apa-apa, dipakai untuk makan Memes. Nah, di situ Marati itu dikasih tahu sama ibunya Memes ya kalau memang mau dijual silahkan, katanya ibunya Memes Mbak Vina. Nah, di situ untuk gantiin uangnya ibunya Memes, untuk gantiin uangnya orang tuanya Memes Mbak Vina. Di situ Memes berusaha untuk menjual sawah itu tadi yang dikasih oleh orang tuanya Memes. Nah, ternyata sawah yang dikasih oleh orang tua itu nggak laku-laku Mbak Vina, karena nggak laku-laku. Akhirnya Memes tuh masih punya utang ke orang tua, dan Memes tuh takut ketahuan oleh suaminya Memes ya. Dan meskipun bapaknya Memes sekarang sudah tahu ya kalau Memes tuh punya hutang sama orang tua, akhirnya malam-malam pas suaminya Memes tuh nelpon, katanya suaminya Memes tuh gini, listriknya itu waktunya bayar gitu, nggak tahu habis berapa, kata suaminya Memes tuh gitu. Terus tiba-tiba suaminya Memes tuh lihat di nota, ternyata habisnya tuh 1 jutaan Mbak Vina. Nah, di situ siapa yang nggak panik Mbak Vina bahwa listriknya tuh habis 1 jutaan. Nah, Marati jadi bingung ya harus gimana gitu. Marati harus berbuat apa ya, sedangkan Marati tuh nggak punya uang Marati itu sudah menipis ya, lagian suami Memes juga belum gajian Mbak Vina. Nah, habis itu akhirnya Memes juga ngomong lagi ya sama orang tua kalau memang Memes tuh benar-benar butuh uang ya. Akhirnya Marati itu ingin memutuskan untuk pinjam uangnya ibu lagi, karena ATM-nya ibu sama ATM-nya bapaknya Memes tuh masih dipegang sama Memes ya. Tiba-tiba di sini kebetulan Memes tuh punya niatan malamnya tuh untuk sholat tahajud dan membaca sholawat munjat 500 kali ya, karena Memes termotivasi dari videonya Habib Novel Alatrus, di ceramahnya Habib Novel Alatrus tentang sholawat munjat, dan videonya Mbak Melisa sholawat munjat 500 kali. Nah, benar banget Mbak Bina, karena semua itu Memes termotivasi dari videonya Habib Novel Alatrus ya. Nah, kalau pengen lunas hutang, katanya Habib Novel Alatrus baca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk. Ternyata Memes tuh nggak mampu baca sholawat munjat 1000 kali ya. Akhirnya Memes cuma mampu baca sholawat munjat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud. Nah, ternyata saran Habib Novel Alatrus tuh yaitu Mbak Vina cuma dimampukan oleh Memes baca sholawat munjat 500 kali sekali duduk, seperti Mbak Melisa itu. Mbak Melisa baca sholawat munjat 500 kali sekali duduk. Nah, di situ Memes tuh ngerasa ngantuk banget, capek berat Mbak Vina, karena siangnya tuh Memes tuh masih ngurus anak ya. Di sini Memes tuh memang sudah berusaha semampu Memes untuk sholat tepat waktu, dan sholat malamnya tuh malamnya tuh Memes bangun untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian setelah sholat tahajud Memes membaca sholawat munjat 500 kali sekali duduk. Nah, Memes berusaha untuk gempur jalur langit ya, karena
Memes termotivasi dari videonya Habib Novel Alatrus dan Mbak Melisa. Akhirnya video Mbak Melisa itu sangat memotivasi Memes. Dan kemudian Memes melakukan riyadhah sholawat munjat 500 kali. Berarti di sini Memes memang hanya mampu baca sholawat munjat 500 kali karena tidak sesuai dengan yang disarankan oleh Habib Novel Alatrus, yakni baca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk kalau ingin lunas hutang. Meskipun begitu Mbak Vina, Memes sudah berarti sudah semampu Memes untuk berusaha gempur jalur langit ya, baca sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud ya. Daripada Memes bingung kesana kemari, akhirnya Memes utang lagi sama ibunya Memes untuk berusaha deketin Allah dengan cara gempur jalur langit dan dengan sholat tepat waktu dan sholat tahajud. Kemudian setelah sholat tahajud Memes membaca sholawat munjat 500 kali. Subhanallah, berkah gempur jalur langit, yakni sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud Mbak Vina. Pertolongan Allah belum juga datang Mbak Vina. Nah, Memes sudah berusaha gempur jalur langit dan baca sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud ya. Di sini hutang Memes malah semakin ada pada orang tua Memes. Nah, ketika suami Memes nelpon ya, itu listriknya udah dibayarin apa belum? Ternyata pas Memes mau ngecek ya, ternyata adalah beberapa uangnya Memes ya di ATM ya. Udah sekitar 3 harian lah Memes tuh melakukan pencet pin, salah pin ya. Akhirnya Memes itu bingung. Akhirnya ATM-nya Memes tuh ketelan karena pada waktu itu adalah hari Jumat, sedangkan Memes pengen ngecek lagi, ternyata ATM-nya ketelan. Akhirnya Marti ngomong pada suami kalau Memes itu lagi bingung, lupa pin, kemudian ATM-nya tuh ketelan. Akhirnya suami ngomong ya kalau si Memes ini suruh ngurusin ATM-nya karena takutnya keblokir. Nah, ternyata nggak tahu ya, memang Memes tuh memang nggak pernah giniin ATM keblokir ya. Akhirnya hari Seninnya tuh Memes ke bank untuk menginfokan kalau ATM-nya Memes tuh ketelan. Akhirnya oleh pihak bank Memes tuh dibantu untuk ngurusi ATM Memes yang ketelan itu Mbak Vina. Nah, akhirnya uang suami yang waktu gajian itu memang sudah dikirim ke Memes ya. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah suami Memes tuh masih punya uang lemburan, karena kalau Memes setiap bulannya tuh memang dikasih oleh suami tuh uang gajian, sedangkan uang lemburan dipegang sendiri oleh suami untuk kebutuhan suami ya. Nah, di sini Memes nggak putus-putusnya ya untuk melakukan baca sholawat setiap hari, baca sholawat munjat setiap hari Mbak Vina. Kalau malam memang Memes tuh membaca sholawat munjat 500 kali sekali duduk setelah sholat tahajud, dan siangnya Memes juga baca sholawat Jibril tanpa dihitung dan sholawat nariyah. Tapi kalau malam memang Memes khususkan setelah sholat tahajud baca sholawat munjat 500 kali sekali duduk seperti saran Habib Novel Alatrus. Nah, di sini Memes juga termotivasi dari Mbak Melisa, yakni baca sholawat munjat 500 kali. Nah, karena hari Jumat itu ATM ketelan ya, akhirnya Memes itu nggak bisa, hari Sabtunya nggak bisa ke bank, hari Minggu juga nggak bisa ke bank. Akhirnya kebetulan suami bilang ya udah nanti kita TF lewat ATM-nya di tetangga gitu. Akhirnya asis Allahnya sama suami ditransfer uang untuk bayar listrik. Akhirnya semuanya itu diserahkan ke pihak PLN ya, daripada PLN-nya nanti diputus oleh pihak PLN. Akhirnya Memes tuh sudah nggak bingung lagi, karena Memes sudah berusaha untuk melakukan riyadhah sholawat munjat 500 kali, sholawat Jibril dan sholawat nariyah. Alhamdulillah hati Memes jadi lebih tenang ya, meskipun masih adalah kekhawatiran Mbak Vina, rasa cemas ya, karena sudah 2 hari Memes tuh sudah telat nggak bayar PLN Mbak Vina. Alhamdulillah atas izin Allah akhirnya suami membayar listriknya sekitar 1 jutaan itu, dan atas izin Allah sawah yang ditawarkan oleh Memes itu laku Mbak Vina. Mungkin berkah sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud ya. Alhamdulillah di hari ke-10 Memes membaca sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud dan sholat tepat waktu. Di hari ke-10-nya itu kejadian benar-benar mengejutkan. Akhirnya Memes
ditelepon oleh suami dan katanya, udahlah gak usah ngurus-ngurus itu lagi, gak usah bingung-bingung ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, sawah yang Memes tawarkan itu laku terjual Mbak Vina. Alhamdulillah gak terlalu mahal, gak terlalu mahal juga, ya standar lah Mbak Vina. Sawahnya Memes laku terjual, dan pada hari itu juga ya, sawahnya Memes tuh dibayar tunai oleh orang tersebut Mbak Vina. Mungkin ini adalah salah satu bentuk keajaiban sholat ya, riadohnya Memes, yakni berupa sholat munjat 500 kali setelah sholat tahajud diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah hati Memes jadi lebih tenang ya. Memes membaca sholat dengan penuh keyakinan. Memes tuh benar-benar yakin riadoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memes berdoa pada Allah ya. Memes tuh riadoh pada Allah dengan perantara sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud dan sholat tepat waktu. Allah ijabah. Akhirnya kini Memes bisa melunasi hutang-hutang Memes dan kepada orang tua Memes sekitar lebih dari 20 jutaan, kurang dari 30 jutaan. Dan alhamdulillah Memes dan suami bisa ganti mobil baru Mbak Vina. Memang mobilnya Memes itu memang mobil butut ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah berkah sholawat munjat 500 kali yang termotivasi dari Habib Nafar terus dan Mbak Melisa, insya Allah bulan depan Memes dan suami itu berangkat umroh di bulan Ramadan Mbak Vina. Doanya Mbak Vina semoga Memes bisa tetap istiqomah untuk sholat tepat waktu, terus sholat tahajud, sholawat munjat 500 kali. Semoga Memes tetap bisa istiqomah baca sholawat munjat. Bahkan keajaiban sholawat munjat itu istiqomah baca sholawat munjat belum sempat doa hajat akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan dari Habib Nafar terus ya. Nah, cukup segini saja Mbak Vina testimoni keajaiban sholawat munjat 500 kali sekali duduk, yang mana Memes termotivasi dari videonya Habib Nafar terus dan Mbak Melisa. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk tetap semangat membaca sholawat munjat, entah itu sholawat munjat atau sholawat jibril atau sholawat nariyah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Memes atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud dan sholat tepat waktu. Subhanallah ya teman-teman, di sini Kak Memes melakukan riyadhah gempur jalur langit, yakni sholat tepat waktu, sholat tahajud dan sholawat munjat 500 kali. Subhanallah, ternyata benar semua hajat-hajatnya Mbak Memes itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Mbak Memes kini juga terinspirasi dari videonya Habib Nafar terus dan Mbak Melisa, sehingga membuat Mbak Melisa tuh menjadi lebih semangat lagi untuk baca sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud dan sholat tepat waktu ya teman-teman. Nah, cukup sini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjat 500 kali setelah sholat tahajud dari Kak Memes yang termotivasi dari videonya Habib Nafar terus dan Mbak Melisa bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.